Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya kabar baik, kabar sehat, kabar selamat. Selamat tandurane, selamat sing nandur, selamat sing garap, selamat sing ngopeni, selamat sekabehane ya dulur. Oke dulur, kali ini kita berjumpa lagi di channel Sinau Tani, khususnya petani bawang merah. Jadi bawang merah saya ini umur 13 HST ya dulur. Jadi jenisnya Bima, umur 13 HST. Bongoh-bongoh dulur niki, tandurannya bongoh-bongoh. Jadi 13 hari ini saya akan melakukan penyepraian karena kemarin siang hari hujan ya dulur. Jadi ada hujan ya cukup lama hujannya nyampe sore. Jadi pagi ini saya spray. Jadi sebelum dilakukan spray biasanya pagi-pagi sekali tak siram dulu ya dulur. Walaupun hujan tetap tak siram tipis-tipis. Tujuannya untuk menurunkan embun di daun ya dulur. Jadi setelah disiram semua baru kita melakukan penyepraian. Ya, apa saja obatnya kali ini untuk yang 13 hari, untuk penyepraian yang di umur 13 hari, obatnya sama dulur. Jadi kita obatnya tetap sama, cuma dosisnya kita berubah setiap kali penyepraian. Tergantung kita lihat tanamannya. Kalau tanamannya gemuk-gemuk sekali ini ya tizen langsung masuk dulur. Jadi tizen tetap kita masuk, terus Remansolpe juga kita langsung masuk. Dan kemarin sore saya periksa dulu ya dulur sebelum kita spray. Jadi hujan reda, tanaman saya periksa ternyata sudah ada ulatnya dulur. Jadi nanti obat ulat yang sedang-sedang saja dulu obat ulatnya, yang kelas ringan sama yang kelas sedang ya dulur. Jadi karena ini baru umur masa vegetatif umur 13 HST. Jadi karena sudah ada ulatnya, nanti untuk obat ulat langsung saya masukkan lagi untuk yang kelas sedang ya dulur. Kemarin yang kelas ringan, sekarang yang kelas sedang. Jadi untuk penembak jitunya, untuk penembak ulat situ nanti di umur generatif saja ya dulur. Kalau kita tembak di umur vegetatif, takutnya nanti di umur generatif kok masih ada ulatnya, takutnya tidak mempan dulur, karena resisten. Kalau di ilmu pertanian ada resisten itu ya dulur, jadi kebal. Makanya itu sistem saya menggunakan obat dari yang ringan, sedang sampai yang penembak jitu itu ya dulur. Ya ini main-main saja ya dulur, maksudnya saya ngupload YouTube ini ya siapa tahu ada yang nonton, siapa tahu bermanfaat kan gitu dulu ya. Karena wong cilik ya pokoknya pengen main YouTube aja gitu, jadi ya ditonton ditiru ya monggo, mboten ditiru ya ndak apa-apa. Jadi intinya saya ingin berbagi pengalaman ya dulu, karena kita hanya belajar teori tanpa praktek kita nggak akan bisa apa-apa dulur, yakin. Dulur ini kita mau melakukan pengecaman obat ya dulur. Kalau saya disuruh pilih tanam bawang merah musim kemarau atau musim hujan, saya pilih musim hujan dulu. Karena di sini tak ada hujan,
Toh kalaupun tidak ada hujan, bisa irigasi, bisa ngisi air, tetap saya pilih musim hujan. Karena apa dulur? Kalau bagi saya, menurut saya yang paling sulit itu malah kalau ada kendala ulat. Jadi kalau sering panas, nggak ada hujan, itu malah ulat yang muncul. Dan bagi saya ulat itu ya, bagi saya ya agak sulit. Walaupun bisa dibasmi, tapi ya agak sulit bagi saya. Mendingan musim hujan jamur, tapi insya Allah obatnya aman. Oke dulur, langsung saja. Ini Nativo 2 sendok. Nativo ini fungisida ya dulur, jadi obat jamur, tapi ngefeknya di daun nanti untuk tunasnya yang baru itu bisa tegak lurus dulur. Yang efeknya lagi nanti di buahnya nanti anakannya banyak, gitu ya dulur. Terus yang kedua Asmek. Asmek ini insek, bahan aktif abamectin. Ini ya untuk grandong, layu-layu grandong itu tuh. Jadi yang ada coretan putih itu nanti layu lah itu. Kalau sudah kena dikasih 20 mili ya dulur. Tapi kalau untuk pencegahan saja ya 10 sampai 15 mili. Tak kasih dosis sedikit dulu untuk pencegahan. Ini juga bisa untuk trip dulur, Asmek ini untuk trip yang pucuk kuning itu ya, itu bisa. Terus selanjutnya Remazol P dulur. Walaupun umur 13 hari tetap saya masuk dulur untuk Remazol P. Karena bongo-bongo ini dulur. Takutnya nanti tinggi besar, popornya nggak kuat lah, bahaya. Nah ini tak kasih Remazol P, tak kasih 10 nyampe 15 mili dulur. Karena ini bongo-bongo dulur, lemu. Itu tujuannya untuk memperkuat pondasi bahasanya. Jadi popornya nanti biar kuat, biar tambah besar. Kalau besar mesti kuat kan gitu dulur. Gak mau dotok ini ya. Ini mau dotok ya bahaya dulur. Di Remazol P ini fungsinya biar popornya besar, di samping fungisida ya, dia juga efek di bawang merah itu popornya nanti bisa besar. Terus selanjutnya Orten. Orten ini tak kasih 1 sendok ya dulu, 1 sendok ya penuh lah. Ini gunanya, ini insek, ini gunanya untuk ulat-ulat kecil lah, yang kelas-kelas ringan. Di samping itu juga bisa membekukan telur kaper itu ya dulu. Orten ini katanya, tapi saya yang ikut aja dulu. Tapi tak baca kok untuk ulat, enggak untuk pembeku telur. Tapi ramenya di sini Orten itu untuk pembeku telur. Bahan aktifnya asefat kan enggak salah. Terus selanjutnya ini Avidor dulu. Nah Avidor ini bahan aktifnya imidacloprid. Tak kasih 1 sendok lebih sedikit, 1 sendok lebih sedikit. Karena sudah ada ulatnya dulu. Ini yang kelas ringan dulu untuk obat ulatnya Avidor ini. Jadi ini fungsinya ya untuk ulat saja dulu. Jadi untuk ulat. Kalau untuk pembeku telur tadi yang bahan aktif asefat yang Orten tadi, tak kasih 1 sendok munjung sedikit ya dulur, karena ada ulatnya. Kalau nggak ada ulatnya ya 1 sendok cukup dulu. Terus selanjutnya ini fungisida lagi, tapi yang tepung ya dulur. Fungisida ini namanya Daconil. Jadi Daconil ini bahan aktif chlorothalonil ya, untuk jamur juga ya dulur. Jadi ngefeknya di daun nanti bisa hijau gelap dulur. Jadi hijau ini gelap. Dan daunnya juga bisa lentur dulur. Kanginan itu langsung kembali lagi bahasanya. Jadi kanginan banter mau ngelayung bonten patah. Nah gitu. Fungsinya itu dulu. Jadi lentur sekali kalau pakai Daconil. Warnanya juga hijau gelap. Daconil tadi tak kasih 2 sendok ya dulu. Untuk masa vegetatif. Daconil ini vegetatif sampai generatif dulu. Jadi nggak masalah dipakai terus dari awal sampai akhir, nggak apa-apa. Nah ini yang terakhir paling saya suka ini Antrakol. Ini ibaratnya segone dulu. Ya Antrakol ini wajib jip tak kasih 3 sendok penuh dulu. Untuk masa vegetatif Antrakol wajib ya dulu. Fungsinya biar gemuk daunnya, biar bisa tinggi. Bawang merah itu terutama masa vegetatif sing penting lemu dhisik dulu. Sing penting lemu dhisik, pupuk 16 cukup dan lemu dulu. Kita kasih 3 sendok. Antrakol ini ya fungisida dulu ya, obat jamur, tapi kan ngefeknya di daun bisa gemuk,
bisa tinggi gemuk. Nah terus ini sama juga dulur, kesukaan saya tizen ini. Di sini juga wajib dulur walaupun masa vegetarian karena bawang merah saya sudah gemuk sekali dulur, jadi perlu ditebalkan. Tak kasih 2 sendok ya, ini fungisida ini. Tak kasih 2 sendok karena sudah tinggi gemuk, jadi perlu di plester dulur bahasanya kalau di bangunan itu, plester biar tebal biar kuat. Jadi gemuk tok munggah dhuwur ngliyor dulur. Tak perlu gak ditambahi tizen 2 sendok takute ngliyor dulur. Jadi biar tebel daunnya ya dulur. Jadi gak gemuk tok ora tebel wis gampang kena penyakit tak ngono dulur. Cara di barat wong ki ya wong lemu kon mlayu 100 meter ki wis menggeh-menggeh dulur. Tapi nek anggo tizen wis 100 meter, 200 meter, 300 meter kuat wae itu. Bahasanya seperti itu ya dulur. Nah ini dulur, ini untuk selanjutnya ini obat ulat dulur, Forester namanya, obat ulat yang kelas sedang. Jadi karena sudah ada ulatnya ya tak fokuskan ke ulat. Jadi ulat ini langsung tak kasih 20 mili dulur untuk Forester ini, 20 mili ya, harapannya ulatnya bisa mati. Tapi yang namanya racun apapun dulur kalau kena ya saya yakin mati untuk ulatnya. Tapi kalau nggak kena ya namanya nggak kena, meleset ya tetap masih hidup kan gitu. Makanya yang penting kalau nyepray itu rata ya dulur, diaduk dulu, diratakan, nyepraynya juga rata. 20 mili untuk Foresternya dulu. Nah ini terakhir, sebenarnya ada lagi satu namanya Marsal cair ya dulu. Marsal cair untuk pengabut, cuman karena sudah ada Forester sama-sama EC, jadi ya untuk Marsal cairnya tak liburkan dulu dulu. Jadi ini fokus jamur sama basmi ulat ya dulu. Nah di metode saya ini saya nggak pernah pakai nutrisi dulu, Ultradap, MKP dan lain sebagainya, pupuk-pupuk daun itu nggak pernah dulu. Saya nggak pernah, kalau jenengan lihat channel dulu lihat channel Sinau Tani ini, saya nggak pernah pakai nutrisi. Ya kalau sepakat ya monggo ditiru, kalau enggak ya nggak apa-apa dulu, di skip aja nggak apa-apa. Karena saya ya terbuka real yang saya lakukan ya seperti ini, nggak pernah pakai nutrisi dulu. Nutrisi cuma mengandalkan pupuk tabur di NPK 1616 Origin, itu sudah komplit sekali nutrisinya dulu, jadi nggak perlu pakai nutrisi daun apa itu nggak perlu, karena pada dasarnya bawang merah itu tumbuh terus dulu, nggak diapa-apain sebenarnya tumbuh. Jadi tinggal pupuk saja sudah cukup, nggak perlu tambah-tambahin nutrisi dan lain sebagainya. Monggo lah kalau sampean-sampean semua pengennya pakai nutrisi ya nggak apa-apa, monggo, itu hak masing-masing ya dulu. Ya pengalaman saya itu dulu pernah pakai nutrisi itu ya bagus, tanaman juga bagus, tapi jangka panjangnya itu yang sangat buruk itu di jangka panjangnya dulu. Jadi musim ini bagus, musim depannya bagus, tapi jangka panjangnya saya yakin pasti ada lagi. Kalau dengan jangan semua menggunakan metode gila ini cuma metode gila dulu, banyak tapi insya Allah untuk jangka panjangnya tanah panjenengan, tanah sampean insya Allah bisa stabil gitu ya dulur. Untuk ditanami ya insya Allah bisa stabil, no pupuk daun ya dulur. Insya Allah untuk jangka panjang tanah panjenengan bagus, nggak tambah buruk, nggak bunga-bunga ya dulur. Nah ini tanamannya, ini yang sudah kesepray tadi dulur, ini sudah kesepray. Jadi kelihatan dulur kalau pakai metode gila itu penyepraiannya kelihatan obatnya itu nempel di daun, itu kelihatan. Kalau nggak pakai metode gila ya nggak mungkin seperti ini modelnya. Dan karakter daunnya sudah kelihatan dulu pakai metode gila atau enggak, itu kelihatan. Kalau nggak pakai metode gila ini ya tipis gitu, ya subur tapi kelihatan tipis daunnya. Ya gemuk tapi tipis kan gitu. Beda lagi kalau pakai metode saya ini, metode gila ini.
Ya ini rekomnya dari Mas Afif Pradana ya dulur, YouTube-nya. Jadi dulu saya ngikuti beliau terus. Ya alhamdulillah memang hasilnya bagus. Dia tani-tani tun. Jadi memang benar-benar petani dan dia juga nggarap dari awal olah tanah sampai panen. Jadi beliau merasakan semuanya dan ternyata pengalamannya itu memang berhasil dan buktinya memang nyata. Dia enggak perlu ilmu itu ya dulu. Kita tepuk biyen kae selawe seperti dino ae rumah saku aja. Kita arang-arang. Yang penting rata gitu aja. Tak normal lemu lho cara angel dulu dari samping-samping lah atau gimana. Ya terulah dino iki Mas. Jajal kok gitu aja. 20 dino ya wis kita nek normal. Oke dulur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk dulur semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.